Benar ya Bapak, aku menang bersamamu. Dan sehelai rambutku tidak akan jatuh tanpa seizin-Mu, sebab Engkau adalah pelindungku. Engkau adalah kekuatan dahsyat ajaib Engkau ya Bapa. Engkau adalah Tuhanku juru selamat. Terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan yang indah ini kami boleh berkumpul, kami boleh bersama-sama, kami boleh menaikkan pujian penyembahan kepada hadirat-Mu ya Bapa. Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini ya Bapa. Jamah hati kami, pikiran, jiwa, tubuh, roh kami ya Bapa. Urapi kami biar kami mempunyai konsentrasi hanya penyembahan kepada Engkau ya Bapa. Dan saat ini juga Bapa, kami minta jikalau ada anak-Mu masih dalam perjalanan, Bapa tuntun mereka, tibakan di tempat ini dengan selamat, dan malaikat-Mu menyertai. Biarlah kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, dan kami boleh bersama-sama menerima berkat daripada-Mu, sebab dari Engkau lah pertolongan. Engkau Yehova Jireh, Yehova Rinsi, Yehova Rafa. Engkau adalah Tuhanku yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Dan saat ini juga, jikalau ada anak-anak-Mu yang berbeban berat, mungkin sakit, atau mungkin dalam penyembuhan, dan juga pergumulan-pergumulan yang lainnya, semua itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bagi Engkau adalah penyembuh yang ajaib, dokter samawi kami, tabib samawi kami, yang sanggup melakukan yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Sebab Engkau yang memegang kendali kehidupan kami sebagai anak-anak. Bagi yang sakit, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Yang mempunyai pergumulan ekonomi, keluarga, apapun bentuknya, dalam nama Yesus ada jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi anak-anak pada saat ini yang melayani, mulai dari Asar Singa, dan juga WL, pemain musik, dan juga yang memegang kendali LCD. Terlebih hamba-Mu yang nanti akan melayani kami dalam pekabaran Injil, dalam membagikan firman. Engkau urapi semua. Biarlah kuasa Roh Kudus semata-mata yang akan bekerja dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu mutlak bagi kami, bagian bagi kami, sebagai dasar kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapan-Mu turun atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan Roh Kudus akan berbicara berkata-kata kepada kami. Urapi juga Tuhan anak-anak-Mu pada saat ini, sehingga konsentrasi penuh untuk mendapat bagian berkat makanan rohani bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan saat ini ibadah kami, mulai awal pertengahan hingga berakhirnya, hanya di dalam nama Yesus Kristus jadi. Haleluya, amin. Sekali lagi Tuhanku, 3 kali Tuhanku. Haleluya, bersyukurlah kepadanya. Amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita.
angkat suara kita untuk terus menaikkan pujian bagi Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena selama 2 tahun saya di Bali, penyertaan Tuhan itu begitu sempurna, Bapak Ibu. Dia tidak pernah meninggalkan, bahkan seperti lagu yang pertama tadi, mau sehelai rambut jatuh aja itu Tuhan perhitungkan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Jadi saya bersyukur karena 2 tahun saya di Bali itu Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus benar-benar jaga, lindungi. Meskipun jauh dari keluarga, tapi penyertaan Tuhan itu tetap sempurna. Saya percaya bahwa setiap kita pasti mengalami hal yang sama. Nah, di sini sekalian saya mau pamit karena pulang, pertama buat kerja, kedua buat urusan keluarga. Jadi saya akan kembali lagi bersama dengan pasangan saya, suami saya. Gak ikut-ikutan ya Bapak Ibu. Kemarin Bang J, sekarang Bang J lagi urusan keluarga nih, udah berkumpul bersama keluarga dan calon istrinya. Kok nanti ikut-ikutan? Enggak lah. Jadi kita masing-masing punya cerita masing-masing. Jadi hari ini saya mau bersaksi lewat pujian juga. Pujiannya itu judulnya tetap sama. Tuhan Yesus itu tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya Dia tetap sama. Pribadi yang sama, pribadi yang mengasihi kita, pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, pribadi yang baik, pribadi yang
setiap persoalan kehidupan kita. Lagu ini lagu yang baru, saya baru membawakan di sini. Sebelumnya saya biasa bawakan di Kupang, tapi untuk menutup kesaksian saya, kesaksian terakhir saya mau perkenalkan lagu ini bagus banget. Jadi nanti boleh ya WL selanjutnya. Berjalan denganmu, ku pegang semua janjimu. Saat ku bimbang, ku takkan takut. Ada Tuhanku di sisiku. Di dalam jiwaku, percaya akan setiamu. Waktumu indah akan menolongku. Ada Tuhanku di dalamku. Tuhan sanggup lakukan mujizat bagiku. Ku yakin Dia buka jalan. Percayalah, Dia Tuhan tetap sama. Kasih Tuhan itu tidak pernah terbatas, tidak pernah berkesudahan, tetap sama. Ku berjalan denganmu, ku pegang semua janjimu. Saat ku bimbang, ku takkan takut. Ada Tuhanku di sisiku. Harapan di dalam jiwaku, percaya akan setiamu. Waktumu indah akan menolongku. Ada Tuhanku di dalamku. Ku tahu Tuhan sanggup lakukan mujizat bagiku. Ku yakin Dia buka jalan.
Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur lawatan untuk kami. Kami merasakan hadirat Tuhan dari awal ibadah sampai pada detik itu. Lanjutkanlah karyamu bagi kami ya Allah. Kami tahu ketika Engkau hadir tidak ada satupun yang sia-sia. Engkau memperdulikan, memperhatikan setiap umat Tuhan yang datang mencari Tuhan. Engkau adalah Jehovah Rafa buat setiap kami. Engkau penyembuh buat setiap kami. Engkau Jehovah Nisi. Engkau pembela, panji-panji dalam peperangan kami. Engkau bahkan segalanya baik. Terima kasih untuk itu ya Allah. Sebentar kami akan siapkan hati untuk sambut firman Tuhan dan juga untuk sambut perjamuan suci. Layak dan kuduskan setiap kami sehingga kami semua diberkati
baik dengan firman-Mu maupun dengan perjamuan suci. Kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, kesembuhan, mujizat terjadi atas kami. Ketika firman-Mu disampaikan, kelepasan boleh terjadi dan berkat-berkat tercurah atas setiap kami, sehingga kami semuanya dipulihkan, penuh dengan berkat Tuhan dan sukacita. Rabi Abam dan seluruh kami semua akan sambut firman. Dalam nama Yesus dengan sukacita kami sambut firman ini. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan haleluya. Amin. Amin. Silakan kembali. Shalom Bapak Ibu, ya. Di nama Tuhan kita berjumpa kembali dalam hadirat Tuhan, dalam sukacita untuk beribadah kepada Tuhan. Baik, saudara, saya sangat diberkati dengan puji-pujian ya yang kita naik ke hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan berkata, ya Allah kita itu bertakhta di atas puji-pujian. Haleluya, ya. Dan dalam kesempatan yang baik ini, saudara, kita bersyukur, saudara, pada pagi hari ini, saudara kita Nata, saudara, ya. Nah, tadi sudah kita dengar kesaksiannya. Hari ini dia katakan ibadah yang terakhir untuk saat ini, saudara. Ya, saudara, dia mau pulang ke kampung halamannya, itu ke Kupang, karena dia dapat pekerjaan di sana. Dan yang paling penting itu dia, saya doakan supaya segera menikah, ya. Ya, soalnya misi yang paling utama itu, saudara. Haleluya. Nah, saudara, dan kita tadi sudah mendengar, besok kita sehati Jai juga akan melangsungkan pernikahannya di Nias, ya, bukan di sini, saudara. Ya. Sekarang dia sudah ada di Nias. Puji nama Tuhan, ya. Baik, dalam kesempatan ini, saudara, sukacita hari ini, saudara. Haleluya. Baik, kita akan siapkan hati untuk sambut firman Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan satu tema khotbah, kekuatan yang berlimpah-limpah. Untuk itu saya undang jemaat untuk membuka 2 Korintus pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Dan untuk membaca ayat firman Tuhan ini, saya mengundang sekali lagi jemaat untuk balik berdiri. Kita akan bergantian membacanya, saudara, ya. Ayat 7 saya akan baca, ayat 8 nanti jemaat bersama-sama, dan ayat 9 nanti kita baca bersama-sama kembali, ya. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 7, demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. 8. Dan segala hal kami dilindas, namun tidak terkecil. Kami harus akal, namun tidak putus asa. 9 kita baca bersama-sama, 2, 3. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, pada waktu kami melaksanakan doa malam, ya, ada seorang pemuda yang mendekati saya, yang dikatakan, Om, ya, ini saya barusan melayani ada seorang teman, ya, teman sekolah saya. Dia putus asa dan hampir bunuh diri, ya. Kemudian dia layani, ya. Nah, dia bertanya juga, Om, apa yang harus saya lakukan? Saya sampaikan, kamu harus sampaikan hal ini, ya. Nah, kalau nanti ada waktu, ajak dia untuk main ke sini, saudara, untuk kita bisa berbincang-bincang. Saudara Tuhan, barangkali itu hanya terlihat satu saja itu, ya. Tapi sebenarnya mungkin saja ada banyak orang di luar sana yang mengalami perasaan atau situasi yang sama seperti yang dialami oleh anak muda, saudara. Tapi puji nama Tuhan, kita yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus tetap bersukacita, amin. Sebab firman-Nya kepada kita semuanya,
bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sebab Bapak, begitu banyak alasan untuk kita tetap bersukacita. Karena Tuhan kita sangat mengasihi kita semuanya. Saudara dalam Tuhan, dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-9, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus. Saya akan bacakan ulang demikian. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dipaskan namun tidak binasa. Saudara, ini kesaksian daripada seorang Rasul Paulus selama hidupnya mengiring dan melayani Tuhan. Bagaimana dia menghadapi banyak persoalan dalam hidupnya, banyak pergumulan dalam hidupnya. Ya, dia katakan bahwa ya sebenarnya dia sama seperti orang yang lain, punya kesempatan untuk berputus asa, punya kesempatan untuk patah hati, saudara. Ya, punya kesempatan untuk juga meratapi nasibnya, saudara. Karena apa? Begitu banyak persoalan, begitu banyak pergumulan dalam hidupnya karena melayani. Namun perhatikan baik-baik, dia tidak pernah menyesali keputusannya. Dia tidak pernah meratapi persoalan-persoalan terjadi dalam hidupnya. Dia tidak pernah putus asa dalam hidupnya. Bahkan semangatnya luar biasa. Bahkan ketika dia menghadapi satu kematian, ketika dia disidang dan diputuskan untuk dihukum mati karena nama Yesus, saudara. Ya, dia bahkan semangat dan dia memberikan, saudara, pesannya yang luar biasa untuk murid-muridnya yang tertulis dalam 2 Timotius pasal yang keempat itu, saudara. Nah, itu saya akan bacakan 2 Timotius pasal yang keempat itu ya. Itu pesan daripada Rasul Paulus ya. Ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memeliharanya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Perhatikan baik-baik semangatnya ya, dan juga motivasinya tidak pernah kendor sedikit pun. Sejak awal dia melayani Tuhan sampai menjelang langkah yang terakhir, dia tidak pernah kendor sedikit pun. Karena apa? Saudara, pengharapannya, iman pengharapannya kepada Tuhan. Saudara, banyak alasan untuk kita hari ini, untuk kita ini menjadi lemah, saudara. Peristiwa dalam menghadapi situasi pandemi ini. Mungkin saudara, usaha saudara tidak berjalan seperti ya tahun-tahun yang lalu. Ya, pekerjaan saudara ya, termasuk ini pengaruhnya gaji saudara tidak saudara terima seperti tahun-tahun yang lalu. Keadaan dapur saudara hari ini persediaannya tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Aktivitas saudara tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Ya, dompet saudara juga tidak seperti tahun-tahun yang lalu, saudara. Namun kita juga punya banyak alasan untuk kita tidak menjadi lemah, saudara, dalam Tuhan. Saudara Tuhan, ya. Nah, untuk itu kita perlu belajar dari para rasul dan para tokoh-tokoh iman kita. Ya. Yang pertama, kita akan ya melihat sumber kekuatan kita. Ya. Para tokoh-tokoh iman memiliki kekuatan, termasuk tadi saya sebutkan Rasul Paulus ya. Mengapa dia memiliki kekuatan ini bahkan sampai langkah yang terakhir spiritnya terus menyala untuk Tuhan, tidak pernah kendor. Ya.
semangat pelayanannya luar biasa, semangat beribadahnya luar biasa, semangat untuk bekerjanya luar biasa. Ya, ada rahasianya. Yang pertama, ya, sumber kekuatan kita atau sumber kekuatan mereka dari firman Tuhan atau dari janji firman Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, pengharapan Rasul Paulus tadi yang sudah kita baca tadi dari 2 Timotius pasal yang keempat, ya, pada ayat yang ke-8, saya akan ulang sekali lagi. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Dia memiliki pengharapan bahwa ketika dia hidup mengikut Tuhan dan melayani Tuhan dengan setia, maka dia akan memperoleh mahkota-mahkota yang dijanjikan oleh Tuhan dalam hidup. Tidak sia-sia. Maka dia menuliskan juga, ya, dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58 itu, apapun yang kita kerjakan dalam persekutu dan melayani Tuhan, satu pun tidak ada yang sia-sia. Atau sedikit pun tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan kita dapat. Dia tahu ketika dia pergi, ya, meninggalkan tubuhnya ini, dia menerima segala janji Tuhan yang luar biasa. Makanya dia tuliskan dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 dan 22 itu, dia menuliskan demikian. Tolong ditayangkan Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 dan 22. Haleluya. Ya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu, ya. Dan tetapi ketika dia menghadapi hari-hari terakhir, dia tahu, ya, yang terbaik adalah ketika dia kembali kepada Tuhan. Karena dia menikmati semua apa yang dia sudah janjikan dalam hidupnya atau dijanjikan oleh Tuhan. Saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-16, Rasul Paulus dalam pembelaannya di muka hukum, ya, Kisah Rasul pasal 24 ayat 14 sampai 16, ya. Saya akan bacakan demikian. Tetapi aku mengakui kepada bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sikti. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Perhatikan pengharapan Rasul Paulus ketika dia menghadapi tantangan, bahkan disidang berulang-ulang, saudara. Ditangkap, dimasukkan penjara, disidang, masukkan penjara, keluar masuk penjara hidupnya, saudara. Nah, tapi dia tidak pernah jera. Karena apa? Pengharapannya kepada janji Tuhan itu begitu kuat, ya. Pengharapan yang pertama tadi untuk menerima mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan yang disediakan bagi setiap orang yang percaya dan melayani Tuhan. Dan pengharapannya yang dia sampaikan dalam sidang di pengadilan itu, ya, yaitu untuk menerima kebangkitan, dibangkitkan dari antara orang mati dalam kemuliaan. Hidup ini tidak berhenti ketika kita mati, saudara. Tidak berhenti di dalam Kristus Yesus, ya. Orang yang mati dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan berbahagia. Karena apa? Kita akan beristirahat, ya, dalam damai bersama dengan orang-orang kudusnya. Kita akan bertemu, saudara akan bisa ketemu dengan Musa. Oh, ini Musa, salaman. Oh, ketemu dengan Bapak Abraham, saudara salaman dengan Bapak, ngobrol. Saudara ketemu dengan Petrus, saudara ketemu dengan yang lain-lain, saudara, ya. Ya, ketemu dengan hamba Tuhan yang hebat, saudara. Hari ini kita hanya cerita saja. Saudara banyak dengar cerita tentang Musa, tentang Yosua, tentang, ya, tokoh-tokoh hebat yang ada di hakim-hakim, yang di kitab para raja dan sebagainya, saudara. Ya, tetapi ketika kita pulang, kita ketemu dengan semua mereka, bersekutu dengan mereka, saudara.
Dan tidak hanya di situ, tetapi ada satu janji Tuhan bahwa kita semua yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan dalam kebangkitan yang pertama, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ini pengharapan Rasul Paulus, sehingga dia rela sekalipun dia harus diputuskan untuk dihukum mati, tidak menyesal ya. Rasul Paulus itu dipancung kepalanya gara-gara Injil, pancung kepalanya. Petrus disalib terbalik, kakinya di atas. Andreas disalib dengan huruf X. Andreas, saudara. Ya, Thomas dibakar dan ditombak di India, saudara. Tidak ada yang menyesal, tidak ada menangis, tolong, ampuni saya, ampuni saya. Ya, udahlah, aku udah Yesus-Yesusan, tidak ada yang begitu. Ya. Kenapa? Karena pengharapannya akan jadi Tuhan. Haleluya. Iya. Kita semua akan menanggalkan tubuh ini dan kembali, dan ya. Tapi pada waktunya nanti kebangkitan, semua orang-orang mati yang dalam Tuhan Yesus akan dibangkitkan dalam kebangkitan yang pertama. Dan firman Tuhan dikatakan, berbahagialah orang-orang yang dibangkitkan dalam kebangkitan pertama. Pada waktu penghulu malaikat meniupkan sangkakalanya, tototet, tototet, maka yang pertama, orang-orang yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, akan naik ke surga, ya, berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Dan orang-orang yang masih hidup sampai pada masa itu nanti akan diubahkan dalam sekejap, ya, seketepan, saudara, ya, seketepan, ting, ya, diubahkan, ya, saudara. Nah, ketika saudara diubahkan, berubah saudara, hidup saudara, keadaan kita berubah, saudara. Ya, saudara yang hari ini giginya sudah pada tanggal goyang-goyang, jangan khawatir, amin. Ya, ketika diubahkan nanti, ting, saudara akan menjadi baru semua. Amin. Ya, tidak ada lagi sakit gigi, tidak ada sakit encok, tidak ada sakit rematik, tidak ada lagi itu. Ya, kelemahan-kelemahan tubuh apa semua tidak ada sakit kanker, tidak ada semuanya. Ya, kita dibangkitkan dalam keadaan tubuh yang sehat sempurna, ya, yang terbaik, dalam keadaan yang terbaik. Dan kita akan naik bersama dengan para orang-orang yang sudah dibangkitkan itu, saudara, bertemu dengan Tuhan. Kita akan menikmati hidup kekal. Dan kita akan tahu itulah hidup kekal dalam Tuhan. Dan hidup kekal itu sudah ada dalam diri saya dan diri saudara yang ada dalam Kristus Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, kemudian yang berikutnya kepada Bapak Abraham. Kenapa Bapak Abraham ini memiliki kekuatan yang luar biasa? Ya, ketika umur 100 tahun, ya, terutama Sarah ini, umur 90 tahun dia bisa melahirkan seorang anak, ya, dengan normal. Mendengar seorang nenek melahirkan pasti ketawa, lucu, saudara. Makanya anaknya dikasih nama Ishak, saudara. Ketawa, saudara. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 11 sampai ayat 13, saya akan bacakan demikian. Ibrani pasal 11. Ya, haleluya. Ayat 11 sampai 13. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usia sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati kucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Ayat 13 kita akan baca bersama-sama, 2, 3. Dalam iman mereka semua yang telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Perhatikan, ya. Abraham ketika menerima janji Tuhan untuk menurunkan keturunan, dan keturunan akan diberkati, keturunan Abraham akan seperti pasir di laut dan bintang-bintang di langit. Ya. Namun ketika dia menunggu, tidak ada juga Sarah itu mengandung, saudara. Ketika Abraham menerima janji Tuhan itu, Sarah umurnya 65 tahun.
Dan selama pernikahan mereka itu, Sarah belum pernah hamil. Tapi dia percaya dengan janji Tuhan. Umur 65 tahun mendapat janji Tuhan bahwa Sarah akan melahirkan anak. Percaya. Saudara, ini aneh sebenarnya. Percaya. Dan Abraham bertindak keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah perjanjian seperti yang diperintahkan Tuhan. Saudara, dan mereka menunggu janji Tuhan itu sampai 25 tahun. Ketika Sarah umur 90 tahun, dia melahirkan seorang anak. Luar biasa. Dia punya kekuatan untuk menanti janji Tuhan. Karena apa? Karena dia percaya dengan firman. Haleluya, saudara. Kemudian berikutnya, saudara, masih Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai 40. Saya akan bacakan demikian. Ya. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang oleh karena kekuatan dalam kelemahan. Telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Perhatikan rahasia kekuatan Simson, rahasia kekuatan Daud, rahasia kekuatan Yefta, dan sebagainya. Bahkan para murid Tuhan Yesus, rahasia kekuatannya. Karena apa? Iman dan pengharapannya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Makanya kita perlu selalu mendengar firman Tuhan yang menguatkan kita, menghidupkan kita. Terutama dalam situasi seperti ini, kita perlu menerima asupan firman Tuhan yang cukup. Haleluya, suka sentuh, ya. Nah, kita lihat ya para rasul yang lain. Tadi sudah saya ceritakan bagaimana para rasul menghadapi satu ya tantangan yang luar biasa dalam hidupnya. Ya. Tapi mereka tidak pernah mundur. Karena apa? Sekali lagi, iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara Tuhan. Nah, sekarang bagaimana dengan saya dan saudara? Zaman dahulu Abraham memiliki kekuatan luar biasa karena hanya dari beberapa firman saja. Dulu Abraham tidak baca Alkitab, belum ada Alkitab zaman Abraham. Saudara, hanya mendengar dari apa yang diucapkan oleh Tuhan, dan itu tidak banyak. Janji Tuhan yaitu aku akan menjadikan kau bapak ya daripada orang beriman, ya, daripadamu akan terpancar bangsa-bangsa, ya, raja-raja di dunia. So kasih dalam Tuhan, dan itu dia pegang, dia percaya. Sekalipun dia melewati kemustahilan, dia tetap percaya. Janji Tuhan itu jangan amin, tidak pernah goyah dia. Makanya dituliskan dalam Roma pasal yang ke-4 ayat yang ke-18 itu, ya, Roma pasal 4 ayat 18, ya, saya akan bacakan itu. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Dia tetap percaya. Saudara, itu rahasianya. Maka akhirnya janji Tuhan itu digenapi dalam hidupnya. Nah, berbeda lagi dengan kita hari ini. Saya dan saudara sekarang telah menerima firman Tuhan yang lengkap dari Kejadian sampai Wahyu. Ini berisi tentang janji-janji Tuhan. Kalau Abraham cuma beberapa saja janji Tuhan, saya dan saudara ini menerima ratusan bahkan ribuan janji Tuhan. Saya tanya, apakah saudara percaya bahwa janji Tuhan digenapi untuk di hidup saudara? Pasti digenapi.
Tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi. Semua janji Tuhan pasti digenapi. Hanya membutuhkan apa? Membutuhkan kesabaran kita. Sebab waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Amin. Ya, cara Tuhan bukanlah cara kita. Saudara, saudara Tuhan, ketika kita menghadapi pergumulan dalam hidup ini, menghadapi tantangan dalam hidup ini, jangan ada seorang pun yang menjadi lemah, yang kemudian berpikir, wes lebih enak mati bunuh diri. Saya sampaikan saudara, orang yang mati bunuh diri tidak punya kesempatan untuk menerima keselamatan, karena dia sudah menghina Tuhan. Dia sudah menunjukkan dengan matinya, dengan cara bunuh diri, ya, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak percaya Tuhan, menghina Tuhan, bahwa dia sekalipun dia tidak mengatakan Tuhan tidak berkuasa untuk menolong hidupnya, tetapi dengan matinya, dengan cara matinya itu, dia telah menghina Tuhan bahwa Tuhan itu tidak berkuasa menolong diri. Karena itu saudara, jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri atau dengan cara apapun, atau untuk mengakhiri hidup ini. Hidup ini berharga dan hidup ini adalah milik Tuhan, saudara. Hanya Tuhan yang punya kuasa untuk mengakhiri hidup setiap kita, saudara. Ya, bukan kuasa kita. Nah, tapi mungkin saudara berkata, Pak, pergumulanku berat, Pak, utangku banyak. Sekarang ini aku tidak bisa, cicilanku Pak sampai mencicil sekarang ini. Ya, dalam situasi seperti ini rasanya sulit, saudara. Firman Tuhan katakan, kalau engkau percaya, engkau akan melihat mujizat. Ya, selalu ada pertolongan. Bukankah Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, akulah jalan. Yesus juga berkata dalam Yohanes pasal 10:9, akulah pintu. Barang siapa, tolong ditayangkan Yohanes pasal ya ke 10 ya 14 ya 14 ayat 9 ya. Ya, coba sih. Ya. Oh, bukan ya. Yohanes pasal 10, saya kok lupa saudara ya. Yohanes pasal 10 ayat 9 ya. Iya betul. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kalau saudara ya berada di dalam Yesus, Yesus itu pintu untuk setiap persoalan hidup saya dan setiap persoalan hidup saudara. Tidak ada orang Kristen yang akan mengalami jalan buntu. Selalu ada jalan untuk setiap orang yang ada di dalam Kristus. Karena itu jangan saudara panik ketika saudara menghadapi apapun juga. Selalu ada jalan keluar, bahkan jalan masuk, saudara. Amin. Ya, nah, karena itu saudara harus baca firman Tuhan, dengar janji Tuhan, saudara. Ketika saudara menghadapi banyak tantangan, banyak kesulitan dalam hidup ini, apa yang perlu kita dengar? Oh banyak. Tapi hari ini saya ajak saudara membaca kembali Ibrani pasal 13 ayat 5, saudara. Saya senang untuk membaca ayat ini, saudara, karena apa? Karena ini janji Tuhan yang luar biasa. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, siapa yang percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan saudara? Amin. Ya. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Ketika kita bermasalah atau kita punya masalah, firman Tuhan katakan, berserulah kepada. Ya. Yeremia pasal 33 ayat 3 itu. Saudara, itu nomor teleponnya Tuhan. Jangan lupa. Amin. Iya. Yeremia pasal 33:3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui.
Sehingga kita memiliki pengetahuan tentang apa, ya, petunjuk-petunjuk apa untuk kita bisa mengatasi persoalan hidup kita, untuk kita keluar dari persoalan-persoalan kehidupan kita. Karena hikmat dari mana Tuhan. Ketika kita berseru, maka Tuhan menjawab. Ada firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita. Ya, dalam Matius pasal yang ke-7 itu, carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, mintalah, maka kamu akan diberi. Saudara, mintalah, carilah, dan ketuklah, saudara. Maka aku akan menerima semua apa yang kau cari. Karena itu jangan kau ada jemaat satupun yang putus asa ketika menghadapi persoalan. Sebab Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang peduli dengan hidup saya dan hidup saudara. Bahkan Tuhan yang merancangkan untuk masa depan saya dan saudara, ya, yang terbaik. Amin. Ketika saudara menghadapi pergumulan hari ini, hadapi pergumulan. Jangan lari dari persoalan. Hadapi pergumulan. Maka engkau akan melihat mujizat Tuhan. Orang yang lari dari persoalannya, dia tidak akan melihat tangan Tuhan yang menolong dia. Ya. Orang yang lari dari persoalannya, dia akan tidak mengalami mujizat dalam hidupnya. Ketika saudara menghadapi masalah, hadapi. Ya. Hadapi. Gentle, saudara. Maka akan melihat tangan Tuhan yang menolong. Dan kau akan semakin mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan, saudara. Haleluya, sukacita Tuhan. Ya, dan saya mesti ingatkan kembali, ya, bahwa setiap persoalan yang Tuhan izinkan tidak akan diizinkan melampaui kekuatan kita. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 itu, ya, saya akan bacakan untuk Bapak dan Saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan baik-baik. Ya. Sekali lagi, saya katakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan saudara dicobai atau menghadapi masalah melampaui kekuatanmu. Mungkin saudara berpikir, Pak, percobaanku benar-benar berat ini. Bersyukurlah karena apa? Tuhan telah mengukur bahwa engkau mampu untuk menanggung. Karena itu bersukacita. Amin. Tidak seperti orang lain, Pak. Bersyukurlah karena apa? Kekuatanmu dianggap Tuhan melampaui kekuatan orang lain. Haleluya. Sekarang yang kedua, saudara, sumber kekuatan kita. Yang kedua, ya, yaitu dari persekutuan kita, saudara. Saudara, ini penting. Yang pertama, persekutuan kita dengan Tuhan. Yang pertama tadi, sumber kekuatan kita dari firman Tuhan. Sekarang sumber kekuatan kita yang kedua adalah dari persekutuan kita, yaitu yang pertama, persekutuan dengan Tuhan. Kita belajar dari Daud, Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Ya. Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai 9. Saya akan bacakan demikian, ya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Perhatikan, ketika Daud menghadapi banyak pergumulan dalam hidupnya, ya, saudara, kenapa dia tidak stres? Kenapa dia tidak gila, saudara? Wah,
Karena memang betul-betul hebat persoalannya dihadapi. Kenapa dia tidak menyalahkan aja, ya, kiri kanan, ya, melempar, ya, kesalahan kepada orang lain. Dia mampu menanggung persoalannya. Kenapa? Rasanya kan apa? Dia selalu mencari hadirat Tuhan. Orang yang selalu mencari hadirat Tuhan, dia akan mampu menghadapi persoalan. Ketika dia dikencet dengan masalah, dia tidak akan keluar ke sana kemari, cerita ke sana kemari. Ya. Biasanya orang yang tidak kuat menghadapi masalahnya, cari jalan keluar dengan apa? Ya, mulailah menceritakan ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Hati-hati, saudara. Jangan suka menceritakan persoalan saudara ke orang yang salah. Sebab apa? Itu akan menimbulkan masalah baru. Ya. Ceritakanlah pertama-tama kepada Tuhan dalam doa. Kemudian kalau kurang lega saudara datang cari gembala saudara. Ya, cari gembala. Cerita. Gembala itu kadang-kadang memang tempat sampah saudara. Ya. Kadang-kadang ada teman-teman juga gembala-gembala yang lain kalau mereka menghadapi stres datang ke sini. Ya. Saya dengarkan aja ceritanya. Sudah selesai, sudah ayo kita berdoa. Itu aja pulang sudah lega saudara. Nah, kadang-kadang jemaat juga begitu. Ya, datang ke pastori, Pak, saya mau cerita, nuangis, udah lega, ya doakan dalam nama Yesus. Ya, pulang sukacita. Kenapa? Sudah keluar unek-uneknya. Kadang-kadang kita ini perlu memang untuk keluarkan unek-unek. Tapi jangan salah, saudara. Unek-unek saudara ditangkap orang yang salah jadi senjata itu, saudara. Nah, aku tahu ini kelemahannya, saudara. Nah, kalau hamba Tuhan, seorang gembala, saudara, tahu persoalan jemaatnya sudah, habis itu dibuang tempat sampah. Itu sudah urusannya dia dengan Tuhan, ya. Ya, itu kita rahasiakan persoalan jemaat. Supaya apa? Supaya selesai persoalan, saudara. Suka sedang Tuhan. Nah, jadi makanya perlu kita membangun persekutuan dengan Tuhan dalam apa? Dalam doa kita pribadi. Ketika sudah mengalami masalah, cari Tuhan dalam doa pribadi. Kalau perlu datang doa di gereja. Gereja mengapa kita buka ada jadwal-jadwal kita khusus doa. Datang, sharing di sini kita doakan. Sudah mendapat kekuatan baru. Amin. Iya. Hanya dekat saja, aku tenang. Kemudian berikutnya, ya, membangun hubungan dengan Tuhan itu dengan puji-pujian. Mazmur itu adalah puji-pujian, nyanyian, lagunya Daud. Saudara, ungkapan isi hatinya kepada Tuhan. Makanya kenapa saya tuliskan lagu-lagu, saudara, ya, supaya kita bisa belajar memuji nama Tuhan, saudara. Sebab apa? Di dalam puji-pujian itu Allah bertakhta. Mazmur 22 ayat yang keempat, ya. Allah bertakhta di atas puji-pujian kita. Kalau saudara ketika menghadapi persoalan ngomel, maki-maki, nyalakan kiri kanan, yang datang yang bertakhta bukan Tuhan. Yang bertakhta atas hidup saudara adalah hantu. Amin. Iya. Ketika orang Kristen menghadapi masalah kemudian ngomel, wajahnya bersungut, ya, lentur begini. Biasanya genderuwo yang datang. Ya. Wewe gombel yang datang. Kenapa laki-laki sering hilang? Ya, digondol wewe gombel. Ya. Kenapa wewe gombel bisa gondol? Karena dia suka ngomel. Tapi kalau seorang suka memuji nama Tuhan, yang bertakhta atas hidupnya itu Tuhan. Ketika Tuhan hadir, maka firman Tuhan akan, ya, digenapi dalam hidup kita. Jangan takut. Keluaran pasal 14 ayat 14 itu, ya. Aku akan berperang ganti engkau dan engkau akan diam saja. Ya.
Kita baca bersama-sama Keluaran 14 ayat 14. 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan biasa. Nanti saudara bisa baca dalam kisah peperangan Raja Yosafat, ya. Dalam zaman Raja Yosafat melawan Bani Amon dan Moab dalam 2 Tawarik pasal 20. Itu cara perangnya itu lucu. Yaitu apa? Pasukan yang berbaris pertama-tama itu para imam. Ya, para imam yang ada membawa alat-alat musik, para imam yang memuji Tuhan, bersorak-sorai. Ini perang atau main-mainan gitu ya, saudara? Tapi luar biasa, benar terjadi, ya. Menghadapi tentara yang sangat besar yang luar biasa, hanya dengan memuji nama Tuhan, tentara itu akhirnya apa? Kocar-kacir, mereka akhirnya bunuh-bunuhan satu dengan yang lain. Dan umat Tuhan hanya datang untuk menjarah berkat-berkat yang ditinggalkan oleh mereka. Makanya kenapa sih orang Kristen ini kalau ibadah memuji Tuhan, nah orang lain tuh bingung. Kenapa seorang Kristen ini sukanya nyanyi-nyanyi? Ya, datang ke gereja nyanyi-nyanyi, dangdutan lah apa? Ya bukan hanya dangdutan, segala macam ya model musik kita pakai untuk memuji Tuhan. Amin. Iya, bahkan alat musik Bali, untuk memuji Tuhan. Tidak apa-apa saudara kasih itu, ya. Nah, kenapa? Allah kita bertakhta di atas puji-pujian. Bahkan orang Kristen itu ada yang meninggal saja masih nyanyi-nyanyi, saudara. Ya, amin. Iya, ada yang meninggal saja datang, kita datang semua nyanyi-nyanyi. Haleluya. Ya. Tuhan Yesus setia. Orang lain yang mendengar, yang melihat, ya, kebiasaan kita. Jadi heran. Ini orang Kristen ini ada keluarga yang kesusahan, nyanyi-nyanyi lagi. Ya. Karena perintah Tuhan, bersukacita. Amin. Bersukacita lah. Sebab apa? Kita tahu orang yang meninggal ini ketemu dengan Tuhan, ya. Ya, kita memang berduka cita, tapi kan kita tahu dia sedang bersuka cita. Orang kalau meninggal ya di dalam Tuhan berbahagia, tapi yang ditinggal apalagi ninggalin utang, wah tambah sedih saudara. Ya, bisa saudara yang ditinggalkan ya, yang meninggal tidak meninggalkan utang, amin. Ya, dulu ya. Saudara Tuhan, ya. Nah, membangun hubungan dengan Tuhan itu seperti ranting dengan pokoknya, dengan pohon. Nanti saudara baca dalam Yohanes pasal yang ke-15 itu. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-ranting. Setiap ranting yang tinggal padaku, ya, akan berbuah. Ya, akan berbuah. Tetapi yang hubungannya renggang dengan pokoknya akan lama-lama layu." Makanya jangan pernah meninggalkan ibadah kepada Tuhan. Itu penting. Pak, ini musim corona. Ya, tahu. Tapi jangan karena alasan pandemi saudara kemudian pakai kesempatan untuk tidak beribadah. Ketika saudara menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, coba kita lihat, ya. Ibrani pasal 12 ayat yang atau pasal 10 dulu, ya. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ya. Saya akan bacakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti biasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bersyukur kita bisa beribadah. Orang yang terbiasa tak beribadah, untuk melangkah pergi beribadah itu berat. Karena apa? Semakin padam ya, semakin padam. Jadi kekuatan kita dalam persekutuan dengan Tuhan dan juga dalam persekutuan dengan saudara seiman, dalam pertemuan ibadah ini
Jangan saudara berkata, Pak, saya cukup ibadah lewat live streaming saja. Itu kalau kepepet-pepet boleh saja, saudara. Tapi kalau tidak, kalau saudara membiasakan diri dengan cara ibadah demikian, lama-lama kering. Lama-lama kering. Ketika saudara kering, ya, itu pengaruhnya besar terhadap kehidupan keseharian saudara. Dan lama-lama saudara tidak beribadah itu nyaman, aman, aman. Ya, tidak beribadah itu nyaman, apa semuanya, ya. Tidak ada lagi connect, itu artinya mati. Tidak connect lagi, saudara. Ya, berbahagialah saudara kalau masih ada kerinduan untuk mencari Tuhan, datang beribadah. Itu artinya masih hidup. Ya, ya. Saudara masih punya rasa lapar dan haus akan bersekutu dengan Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama, mendengar firman Tuhan. Itu artinya masih hidup, saudara. Berbahagialah. Buat orang yang masih hidup nanti itu masih punya harapan, saudara. Hidupnya akan diberkati dan bertumbuh. Tetapi orang yang sudah tidak punya rasa sama sekali, saudara, itu, saudara, sama seperti ranting yang sudah kering dan pasti akan dibakar. Tidak bisa dicangkokkan lagi yang sudah kering, hanya dibakar dalam api. Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, dua ya sumber kekuatan kita yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dari firman Tuhan. Dengar dan baca firman Tuhan. Ada waktu, jangan pakai yang lain-lain. Kalau ada waktu saudara bersekutu dengan firman Tuhan, itu memberikan kekuatan yang luar biasa. Renungkan firman Tuhan. Makanya Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, sudah lupa saudara. Berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Ya. Jadi orang yang menjaga hubungan dengan Tuhan berhasil, merenungkan firman Tuhan berhasil. Tidak ada orang Kristen yang tidak berhasil. Ya, kalau dia suka merenungkan firman Tuhan. Ya. Dan kita membangun yang kedua, membangun persekutuan dengan Tuhan dan dengan saudara seiman. Maka kita akan memperoleh kekuatan. Maka kita akan berkata seperti Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Berbahagialah saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan, menyimpan, merenungkan dalam hati dan melakukannya, maka saudara akan diberkati. Saudara akan berjalan dari mujizat kepada mujizat, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan dari berkat kepada berkat yang lebih besar. Tuhan Yesus dipermuliakan. Baik saudara, kita akan masuk dalam perjamuan suci. Untuk itu saya minta anak-anak muda untuk ya geser meja perjamuan di tengah. Ya, terima kasih WL-nya yang ikut mengangkat. Ya. Dan saya mengundang para pelayan perjamuan suci untuk maju ke depan. Kita naikkan satu pujian, kekuatan di hidup dapat dari Yesus. Silakan jemaat untuk bangkit berdiri. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, setia menopangku.
Engkaulah sumber kekuatan. Firman-Mu persekutuan dengan Engkau dan dengan saudara kami sendiri. Ada kekuatan kami. Perlindungan seekor domba, kekuatan domba-domba itu adalah dalam kawan. Ketika domba itu lari sendirian, maka dia dalam keadaan berbahaya. Maka untuk itu Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu semuanya. Biarlah kami semuanya tetap dalam persekutuan yang supaya kami tinggal dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, dalam perlindungan Tuhan, dalam pengembalaan Allah yang ajaib. Terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman, dan kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan suci. Kami berdoa layakkanlah setiap kami. Kami mohon berkat Tuhan untuk roti dan anggur, sehingga olehnya kami beroleh persekutuan dengan tubuh dan darah. Sehingga hari ini kami beroleh kekuatan baru dalam Engkau. Kami boleh semakin Tuhan berakar dalam Engkau, dibangun di atas. Hidup kami akan menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga melalui perjamuan suci, biar umat-Mu menerima kesembuhan dan kelepasan dan kelegaan dalam nama Yesus Kristus. Segala penyakit apapun hari ini, biarlah Engkau mengambil semua dari tubuh dan dari kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak boleh memiliki kesehatan dan pulang dengan sorak-sorai dengan sukacita karena pertolongan Tuhan. Memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah Biarlah firman yang tertulis di setiap hostia itu akan menjadi rema bagi setiap pribadi semua. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sangat besar.
Engkau sungguh sangat mengasihi. Engkau setia dan bahkan Engkau adalah sumber kekuatan. Hari ini kami akan bersyukur dan tubuh dan darah. Kami percaya ketika kami makan dan minum tubuh dan darah. Ini merupakan kasih karunia yang sangat besar. Kami percaya menerima kesembuhan, pemulihan, berkat-berkat Tuhan, dan terutama menerima persekutuan dengan pribadimu sendiri. Pada waktu malam sebelum Kristus diserahkan untuk menjadi korban tebusan bagi kita semua, dalam perjamuan yang terakhir di hadapan para murid, dia mengambil roti itu dan setelah ia mengucapkan berkat, ia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi. Perbuatlah ini setiap kali kamu berhimpun untuk memperingati akan daku. Sebab bukankah roti yang atasnya kita telah ucapkan syukur adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama-sama dengan dalam nama Yesus. Kemudian dia mengambil cawan itu. Mari kita angkat cawan anggur pada tangan kanan kita. Hari ini kita telah menerima darah perjanjian, yaitu darah Kristus, sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah. Dan oleh darah Yesus sekarang kita punya keberanian untuk masuk dalam hadirat Allah. Bahkan kita punya jaminan keselamatan yang kekal oleh karena darah. Kemudian Yesus mengambil cawan itu dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu berhimpun untuk memperingatkan daku. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita terucapkan syukur adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam ini, dalam nama Yesus. Haleluya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas segala berkat, atas segala anugerah yang Kau berikan pada kami pada pagi hari ini, Bapa. Kami telah beribadah, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, kami juga telah mendengar firman-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa, firman-Mu adalah panutan bagi kami, firman-Mu adalah tuntunan hidup bagi kami, firman-Mu adalah yang terbaik bagi kami, Bapa. Terima kasih atas segala yang Kau berikan, berkat-berkat-Mu luar biasa buat kami di hari ini, Bapa. Terima kasih kami juga telah melakukan perjamuan kudus, Bapa. Kami percaya Engkau telah menyembuhkan sakit Bapa. Engkau telah memulihkan keadaan kami semua, Bapa. Baik ekonomi kami, baik keadaan kami, yang kurang baik apapun Engkau telah pulihkan, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih Engkau telah memberi kami yang terbaik hari ini, Bapa. Dan kami akan membawa pulang berkat yang melimpah di hati kami, di pekerjaan kami semua, Bapa. Kami percaya, Bapa, Engkau akan memberkati kami dengan kesuksesan pada saat kami pulang dari sini, Bapa. Kami percayakan semuanya, doa kami, Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati luar biasa oleh kebenaran firman Tuhan. Amin.
Selanjutnya saya mengundang Bapak Kris Subekti untuk maju ke depan menyampaikan warta pekan bagi kita semua. Salam Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita? Amin. Apapun kondisi kita, persoalan kita, kiranya kita selalu sukacita di dalam Tuhan, karena kita percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada minggu-minggu ini, bulan-bulan ini. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai. Dan selamat datang buat Bapak Ibu yang mungkin pertama kali berdiri di tempat ini. Ada? Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai. Pengumuman waktu ibadah masih pada pagi jam 8 sampai selesai, dan ibadah sore masih dilakukan jam 5 mulai sampai selesai. Dan rapat GKS dan wakil GKS diadakan hari Selasa 8 Juni 2021. Jadi mohon agar seluruh GKS dan wakilnya hadir dalam rapat ini jam 7 malam. Dan jadwal ibadah komsel hari Rabu kedua 9 Juni jatuh pada Komsel Sola Gracia. Jadi mohon untuk semua sektor Sola Gracia datang di gereja. Setelah ibadah pagi ada peserta bimbingan dan calon baptis air. Mungkin yang sudah mendaftar silahkan untuk bimbingan di gereja. Dan ada juga jadwal penari tamborin untuk adik-adik yang sudah terjadwal, mohon perhatikan jadwal ibadah raya pagi maupun ibadah sore tamborin. Dan info-info penting ibadah kegiatan doa pagi, doa malam maupun doa puasa diadakan di gereja. Mungkin Bapak Ibu yang mau datang silakan datang, dan tergerak hatinya bisa datang untuk doa pagi, doa malam maupun doa puasa. Begitu juga pada halaman keempat ada warta bendahara. Jadi persembahan Bapak Ibu Saudara pada ibadah raya pagi, ibadah raya sore, persepuluhan dan laporan persembahan misi gereja. Ada juga untuk remaja dan juga persembahan komsel. Pada halaman kelima ada jadwal pelayanan ibadah raya pada minggu kedua 13 Juni dalam ibadah raya pagi maupun ibadah raya sore. Tentang jadwal Bapak Ibu mohon memperhatikan. Begitu juga jadwal ibadah khusus remaja maupun jadwal ibadah khusus pemuda. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Ada tambahan Pak? Sampaikan rapat itu nanti termasuk kepala sektor. Untuk rapat pada hari Selasa, jadi juga mohon kehadiran gembala sektornya untuk hadir di rapat ini. Penatua juga. Itu aja mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Kris seperti yang telah menyampaikan pengumuman dan pewarta. Selanjutnya kita akan bawa persembahan kita dalam Tuhan. Saya percaya kita sudah mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Kita akan berdoa buat persembahan yang akan kita berikan dan juga berdoa sapa. Saya mengundang dengan kasih Tuhan Ibu Nima de Krishna untuk menaikkan doa kita. Mari kita datang pada Tuhan. Kembali kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau telah melawat kami Tuhan, memberi kesehatan kami Tuhan. Engkau beri nafas Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami boleh beribadah di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, kami teringat bagi saudara-saudara kami yang belum hadir pada pagi hari ini. Apakah pergumulan pribadi lepas pribadi Tuhan, Engkau lawat mereka Tuhan. Biarlah minggu-minggu yang akan datang mereka hadir Tuhan. Tuhan yang lama tidak beribadah Tuhan, Engkau jamah hatinya Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah mereka Bapa. Biarlah mereka makin hari makin dikuatkan. Biarlah dia ingat akan beribadah tiap hari Minggu Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman yang begitu indah, yang menguatkan iman kepercayaan kami
Biarlah iman ini yang kami dengar Tuhan, firman-Mu bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu menjadi rema di dalam pribadi lepas pribadi kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu meneguhkan iman kepercayaan kami. Firman-Mu menjadi suluh di dalam hidup kami. Kami masih berjalan di dalam gelap ini Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa pada pagi hari ini Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Lebih heran lagi Bapa, beri hikmat akal budi-Mu dari surga Bapa. Kau beri kekuatan, kesehatan daripada-Mu ya Bapa. Berkati seluruh kehidupan rumah tangga ibu dan anak-anaknya Tuhan. Berkati pelayanannya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa pada pagi hari ini Bapa. Engkau sudah memberkati kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan melalui perjamuan suci-Mu Tuhan. Kami boleh dikuatkan, kami boleh diberkati lebih lagi Tuhan. Lebih-lebih yang sakit Tuhan, kami yakin dan percaya penyakitnya telah hilang Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi gereja kami depan ini Tuhan. Biarlah gereja kami memancarkan sinar kasih kemuliaan-Mu Bapa sekeliling pidato ini Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu bertahta di atas puji-pujian di sini ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu memimpin gereja kami di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pada pagi hari ini Tuhan. Di Azhar Subsidi Tuhan, lebih anak-anak-Mu tamburin Tuhan. Kau pakai lebih heran lagi Tuhan. Tuhan berkati hari demi hari Tuhan, kesehatannya Tuhan. Tuhan berkati juga pemain musik WL Singer Tuhan. Tambahkan hikmat akal budi-Mu dari surga Bapa. Kami bersyukur ya Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Kami juga teringat bagi bangsa kami pada saat ini Tuhan, di mana masih ada Tuhan corona yang melanda Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pandemi ini akan berlalu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menurunkan hujan pertobatan Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Presiden kami dan Menteri. Tuhan, Kau pakai lebih heran Tuhan di dalam pemimpinannya Tuhan, supaya perekonomian dan kesejahteraan kami dipulihkan Bapa. Kami bersyukur ya Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintahan kami yang ada di Pulau Bali Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberkati, melindungi Pulau Bali kami Tuhan. Dan kesejahteraan, kesehatan Tuhan Kau pulihkan Tuhan. Berkati para pemimpin kami yang ada di Pulau Bali, Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota Tuhan. Engkau lebih-lebih di dalam kepemimpinannya Tuhan. Mereka mempunyai roh takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintahan Tuhan melalui haleluya. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja-Mu yang ada di Pulau Bali Tuhan. Pada saat ini mengadakan ibadah Tuhan, Engkau pakai lebih heran lagi hamba-hamba-Mu yang sedang menyampaikan kebenaran firman ya Bapa. Kami yakin dan percaya apapun yang disampaikan biarlah makin hari bertumbuh di dalam kemuliaannya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi pekabar Injil pada saat ini, dimanapun mereka melayani Tuhan, baik di kota-kota maupun di desa-desa terpencil Tuhan. Engkau pakai lebih heran lagi Bapa. Biarlah firman-Mu yang taburkan, biarlah bertumbuh dan berbuah di mana hamba-Mu menaburnya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberkati semuanya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami Tuhan, kami juga berdoa bagi ibadah sore nanti Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati, biarlah banyak jiwa-jiwa yang datang untuk memuji dan memuliakan nama Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati ibadah kami sore hari. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberi persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang memberi maupun yang belum memberi Tuhan. Biarlah
persembahan ini pakai kemuliaan nama Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Nyalaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari Tuhan bawa persembahan kita dengan penuh sukacita. Memuji-Mu Tuhan, sukacitaku penuh. Haleluya.